Selamat pagi anak-anak. Pagi. Salam. Mangan dari. Om Swastiastu. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut kalian kita masing-masing berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasionalis itu dari Sabang sampai Merauke. Semua udah hafal lagunya? Yakin? Dari Sabang sampai Merauke. Mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih, silakan duduk. Baik, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Dira. Nara. Hadir. Putri. Hadir. Kansa. Hadir. Manu. Hadir. Oke, jadi semua hadir hari ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanda baca. Apa sih itu tanda baca? Nah, tapi sebelum itu, Ibu mau nanya ke kalian dulu. Tadi malam sempat baca buku nggak? Sempat. Ada lihat tanda-tanda kecil di bukunya atau di bacaannya? Nah, itu yang namanya tanda baca. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungsi-fungsi dari tanda baca. Untuk lebih jelasnya, di sini sudah menyediakan media pembelajaran pintar tanda baca yang bisa disingkat dengan Pitaca. Nah, untuk ada berapa jenis tanda baca di sini? Empat. Ya, oke. Bukan. Ada apa aja? Tanda titik, tanda tanya, tanda koma, tanda sandung. Namun sebelum ke fungsi dari masing-masing tanda baca ini, Ibu akan berikan satu buah kalimat. Kalau dari kalimat ini ada yang salah atau enggak? Ada. Kalau ini kan kalimatnya tanpa tanda baca. Kalian maknanya sebagai apa? Ayo makan anak-anak. Berarti diminta makan anak-anak semua kan? Kalau tidak berisi tanda baca. Coba kita isi tanda baca di sini. Maknanya jadi, ayo coba dibaca. Ayo makan anak-anak. Jadinya mengajak anak-anak untuk makan. Nah, itulah pentingnya penggunaan tanda baca pada kalimat. Salah sedikit saja kita menggunakan tanda baca, maknanya sudah berbeda. Coba kita hilangkan ini. Ayo makan anak-anak, diajak makan anak-anak semua. Anak-anaknya mau dimakan. Kalau diberi tanda koma menjadi anak-anaknya yang diajak makan. Oke. Kita balik lagi ke media. Untuk tanda baca titik, di sini ada yang tahu fungsi dari tanda titik? Ayo Dira. Titik untuk mengakhiri kalimat. Untuk mengakhiri kalimat. Coba dicek di sini apakah benar tanda titik itu untuk mengakhiri kalimat. Buka. Tanda titik. Tanda titik dipakai untuk mengakhiri kalimat yang memberitahu sesuatu. Nah, jadi tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri kalimat yang letaknya itu pada kalimat untuk memberitahu sesuatu. Jadi jenis kalimatnya itu memberitahu. Nah, coba lihat untuk contohnya pada tanda titik. Coba baca tandanya. Ibu memasak di dapur. Mangga ini rasanya sangat manis.
Hari ini cuacanya sangat panas. Kita lihat di contoh kedua. Mangga ini rasanya sangat manis. Terdapat tanda titik di akhir kalimat karena kalimatnya itu bersifat memberitahu kita bahwa mangga itu rasanya manis. Untuk itu makanya terdapat tanda titik. Oke, terima kasih Mira. Untuk tanda baca selanjutnya, tanda tanya. Ada yang tahu apa itu tanda tanya? Oke, Manu. Tanda tanya dipakai untuk bertanya. Tanda tanya gunakan untuk bertanya. Coba ke depan Manu. Buktikan apakah benar tanda tanya itu digunakan untuk bertanya. Tanda tanya dipakai pada kalimat yang menanyakan sesuatu. Benar ya, bahwa tanda tanya itu digunakan pada kalimat yang menanyakan sesuatu. Nah, untuk penggunaan tanda tanya ini biasanya terdapat 5W plus 1H. Ada yang tahu? Manu tahu 5W plus 1H apa saja? Kita tunggu dulu ya. Jadi pada penggunaan tanda tanya biasanya itu identik dengan 5W plus 1H. Yang pertama ada yang tahu? Apa? Dua, bagaimana? Yang ketiga, mengapa? Yang keempat ada kapan? Ayo ingat 5W kapan? Lagi satu, di mana? Kalau halnya how itu bagaimana? Oh berarti ini oh ya, siapa lagi satu ya? H itu bagaimana how? Ini siapa? Lagi satu, 5W plus 1H. Hanya lagi satu itu bagaimana? Jadi untuk penggunaan tanda tanya itu identik dengan 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, Mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Jika sudah terdapat 5W plus 1H, pasti kalimat tersebut menggunakan tanda baca, tanda tanya. Oke. Untuk contohnya ibu yang akan bacakan. Untuk contohnya, siapa namamu? Di mana rumahmu? Berapa harga baju itu? Contohnya sudah betul, sudah terdapat 5W plus 1H. Lalu selanjutnya untuk tanda baca, tanda koma. Ada yang tahu tanda koma? Oke, Kansa. untuk penjeda. Untuk penjeda, coba ke depan Kansa. Jika apakah benar bahwa tanda koma itu digunakan untuk menjeda kalimat? Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata-kata dalam daftar atau setelah kata sapaan. Ya, jadi benar. Tanda koma adalah tanda yang digunakan untuk memisahkan kata dalam daftar atau setelah kata sapaan. Coba dibuka untuk contohnya. Ayah membeli buah mangga, apel, dan jeruk. Oh, begitu ya ceritanya. Ayo cuci tanganmu. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Ayah membeli buah mangga, apel, dan jeruk. Bagaimana jika tidak beri tanda baca? Coba lihat ya. Ayah membeli mangga, apel, dan jeruk. Nah, begini jadinya jika tidak menggunakan tanda baca. Ayah membeli mangga, apel, dan jeruk. Jadi tidak jelas apakah ayah itu membeli mangga yang rasanya apel
atau mangga yang rasanya jeruk, kan seperti itu. Jika kita menggunakan tanda baca atau meletakkan tanda baca pada depannya, yaitu pada mangga, apel. Nah, kalimatnya akan menjadi jelas bahwa ayah membeli mangga, apel, dan jeruk. Itu salah satu fungsi dari tanda koma untuk memisahkan daftar. Lalu untuk yang contoh yang ketiga, Ayo cuci tanganmu. ayo cuci tanganmu. Ini fungsinya itu pada setelah kata sapaan atau kata ajakan. Biasanya ada tanda koma untuk menjeda. Oke, terima kasih Kansa. Ya. Silakan duduk. Lalu tanda baca yang terakhir, tanda baca apa? Tanda seru. Ada yang tahu? Tanda seru itu, ada yang tahu apa itu tanda seru? Ayo. Gimana Nara? Tahu apa itu tanda seru? Tanda yang digunakan berita, Lagi ajakan, larangan, dan perasaan kuat, seperti itu. Bisa maju sekarang untuk membuktikan apakah benar bahwa tanda seru itu digunakan pada kalimat perintah, ajakan, larangan, atau ungkapan perasaan kuat. Baca ya. tanda seru dipakai untuk kalimat perintah, ajakan, peringatan, atau ungkapan perasaan kuat. Jadi benar ya bahwa tanda seru itu digunakan pada kalimat perintah, ajakan, peringatan, atau ungkapan perasaan kuat. Bisa dibuka untuk contohnya. Apakah sudah sesuai contohnya? Jangan buang sampah sembarangan. Gambarmu bagus sekali. Ayo hidup sehat. Pada contoh yang pertama, jangan buang sampah sembarangan. Ini merupakan kalimat larangan, jadi sudah sesuai dengan fungsi tanda seru. Yang kedua, gambarmu bagus sekali. Nah, ini juga sudah sesuai dengan penggunaan tanda seru. Itu menggambarkan perasaan yang kuat. Wah, gambarmu bagus sekali. Dia menggambarkan perasaannya bahwa gambar itu adalah bagus. Lalu yang ketiga, ayo hidup sehat. Ini juga sudah benar, yaitu kalimat ajakan. Oke, Nara, silakan duduk. Baik anak-anak, jadi itu penggunaan tanda baca pada kalimat dan bagaimana fungsinya. Sampai sini sudah paham dengan bagaimana penggunaan dari masing-masing tanda baca yang ada di media. Sudah paham? Oke, jika sudah paham, mari kita tes apakah benar-benar paham. Ibu sudah menyediakan scanner. Nah, untuk memilih siapa yang lebih dahulu maju, kita akan lakukan mixing. Silakan berdiri. Kita akan lakukan explaining sebentar. Kita akan explaining itu kebalikan. Kalau ibu bilang gajah, tangan kalian kecil. Gajah kecil. Kalau ibu bilang semut, tangannya besar. Kalau ibu bilang ular, tangannya pendek sedikit. Kalau ibu bilang cacing, tangannya panjang. Paham? Kita tes dulu. Gajah, semut, ular, cacing, gajah. Oke. Gajah kecil, semut besar. Oke, Putri dulu yang maju ke depan untuk melakukan scanner. Satu. Nah, di data ini sudah ada beberapa soalnya ada 16, jadi menyesuaikan dengan nomor yang ada di spinner. Nah, Putri kan dapat nomor 1, berarti Putri mengambil soal nomor 1. Soal nomor 1. Oh iya. Silahkan dibaca dulu depan. Apa warna kesukaanmu? Itu masuk tanda baca apa? Tanda tanya. Kenapa bisa tanda tanya? Karena dia bertanya. Bertanya. Apa yang ditanyakan? Apa warna kesukaanmu? Warna. Oke, bisa dulu. Sekarang
Main lagi ya, lagi sekali ya. Ingat ya peraturannya ya. Gajah itu kecil, semut itu besar, ular itu panjang, cacing itu pendek. Jadi kebalikannya ya. Oke. Gajah, semut, ular, cacing. Oke, Mira maju ke depan. Yang lain boleh duduk ya. Ayo. Itu yang ini ya. Maka satu lagi 12. Kurang kencang lagi muternya ya. Oke, 12. Baca soalnya. Kenapa tidak sekolah? Itu masuk tanda baca apa? Benar. Kenapa tidak sekolah masuk dalam tanda baca tanda tanya? Karena bertanya. Apa pertanyaannya? Kenapa tidak sekolah? Kenapa tidak sekolah? Silahkan dulu. Oke. Siapa yang belum? Lagi 3 orang. Bisa maju satu-satu. Mulai dari Nara. Untuk coba gamesnya ya. Kita tunggu sebentar ya. Tiga. Jeruk, mangga, apel. Nah, jeruk, mangga, apel. Itu membutuhkan tanda baca apa? Kenapa membutuhkan tanda baca koma? Karena ini sudah menentukan. Ya, benar sekali. Jeruk, mangga, apel berarti dia membutuhkan beda untuk memisahkan antara jeruk, mangga, dan apel. Silakan dulu. Selanjutnya, Manu. Edo bermain bola. Itu masuk tanda baca apa? Benar tanda titik. Benar. Kenapa dia masuk ke tanda titik? Memberitahu. Apa yang diberitahu? Ya, benar sekali. Silakan duduk Manu. Terakhir, Kansa. Lagi satu. Berapa? Dua. Tolong tutup itu. Itu masuk tanda baca yang mana? Tanda seru. Kenapa masuk tanda seru? Karena dia dulu. Oh, Mika. Ya, benar sekali. Silahkan duduk untuk Kansa. Baik, itu dia untuk games kita pada media Pintaca, yaitu pintar tanda baca. Selanjutnya untuk agar kalian paham lagi, itu akan membentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Untuk Kansa, Manu, sama Nara, Kira sama Putri. Silakan dari kelompoknya dulu. Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan dan presentasikan di depan. Ini LKPD yang pertama, di atas tulis kelompok 1. Ini yang kedua. Ini tulisannya kelompok. Jadi tugas kalian adalah melengkapi kalimat yang belum berisi tanda baca. Oke? Waktu kalian 10 menit. Silahkan kerjakan. Oh, banyak.
Bagaimana sudah soalnya? Sudah selesai? Cepat sekali ya, berarti udah paham kali ya tentang fungsi tanda baca. Kalau lagi marah-marah, biasanya pakai tanda baca apa? Tanda seru. Sudah selesai? Sekarang hasil diskusi kalian dipresentasikan di depan, maju satu-satu. Untuk siapa yang maju duluan, kalian bisa sih ketua kelompoknya bisa sih. Jadi kelompok sana duluan yang presentasi. Di depan perkenalkan ada beberapa, namanya siapa? Perkenalkan, kita dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Putri. Perkenalkan, nama saya Indra. Kita akan mempresentasikan tentang melengkapi kalimat. Silakan dibaca untuk kalimat pertama. Saya pergi ke kantor setiap pagi. Menggunakan tanda titik. Untuk nomor 2 diperhatikan ya apakah sudah benar atau belum. Apakah kamu suka membaca buku? Memakai tanda tanya. Jadi, Aku membeli apel, jeruk, dan mangga menggunakan tanda koma. Awas, ada ular. Memakai tanda koma. Siapa nama guru bahasa Indonesia menggunakan tanda tanya? Ibu memasak rendang, sayur, dan sambal. Memakai tanda koma. Hati-hati saat menyeberang jalan. Menggunakan tanda seru. Di mana kamu meletakkan tasmu? Memakai tanda tanya. Kami belajar dengan gembira di kelas menggunakan tanda seru. Jangan bermain di dalam sungai. Memakai tanda seru. bagaimana kelompok 2? Apakah apa yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah benar semua untuk menggunakan tanda bacanya? Sudah. Yakin? Sudah didengarin atau belum? Ibu dan lihat ada yang salah. Coba kita lihat ya, kita bahas. Kelompok 1 menjawab untuk pertama itu ayah pergi ke kantor setiap pagi. Itu menggunakan tanda titik karena dia kalimat pemberitahuan. Yang kedua, apakah kamu suka membaca buku? Itu menggunakan tanda tanya karena di sini dia bertanya. Yang ketiga, aku membeli apel, jeruk, dan mangga menggunakan tanda koma. Ada yang kurang di sini. Aku membeli apel, jeruk, dan mangga. Artinya ada tanda titik untuk mengakhiri. Itu koreksi yang pertama. Yang keempat, awas ada ular. Penggunaan tanda koma. Ini sudah benar, cuma ada yang kurang yaitu tanda seru. Ini kan masuk kalimat peringatan. Ini dikoreksi. Lalu untuk soal nomor 5, siapa nama guru bahasa Indonesiamu? Menggunakan tanda baca, tanda tanya sudah benar. Ibu memasak rendang, sayur, dan sambal. Ini juga sama untuk soal nomor 3, kurang di tanda titik. Misalnya sudah benar, silakan. Dulu dikoreksi dua nomor ya. Selanjutnya, kelompok selanjutnya silakan maju. Silakan dari kelompok berapa? Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan melengkapi kalimat. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan nama saya Nur. Perkenalkan nama saya Angga. Ada yang mau kita beritahu? Perkenalkan nama saya Rara. Jadi kami akan membaca melengkapi kalimat. Pertama, saya pergi ke kantor setiap pagi. Di situ menggunakan tanda baca titik. Apakah kamu suka membaca buku? Di situ menggunakan tanda baca tanya. Aku membagi apel, jeruk, dan mangga. Di situ menggunakan tanda koma dan titik.
Awas, ada ular. Di situ menggunakan tanda koma dan tanda seru. Siapa nama guru bahasa Indonesia-mu? Di situ memakai tanda tanya. Ibu memasak rendang, sayur, dan sambal. Di situ menemukan kalimat koma dan titik tanda tanya. Menggunakan tanda baca koma dan titik. Hati-hati saat menyeberang jalan, menggunakan tanda seru. Di mana kamu meletakkan tasmu? Memakai tanda tanya. Kami belajar dengan gembira di kelas, menggunakan tanda titik. Dan yang terakhir, jangan bermain di dekat sungai, memakai tanda seru. Oke, sudah selesai. Bagaimana kelompok 1 dari kelompok 2? Apakah sudah benar semua hasil diskusinya? Bagaimana? Salah satu nomor berapa? Nomor 9. Kami belajar dengan gembira di kelas menggunakan tanda titik. Harusnya menggunakan tanda seru. Ini sudah benar karena dia kalimatnya memberitahu bahwa mereka itu belajar dengan gembira di kelas. Rasanya gembira di kelas. Jadi sudah benar. Kalian menjawab apa? Nomor 9? Tanda seru. Itu kurang tepat. Oke, untuk kelompok 2 sudah benar semua untuk hasil diskusinya. Silakan duduk, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, anak-anak, jadi itu dia penggunaan tanda baca. Jadi itu dia penggunaan setiap jenis tanda baca pada kalimat. Nah, Ibu ingin bertanya sekali lagi. Penggunaan tanda seru digunakan untuk kalimat Perintah, ajakan, ungkapan rasa yang kuat, dan peringatan. untuk Putri bisa memberikan contoh mungkin satu kalimat yang menggunakan tanda seru. Tadi Kansa mengatakan bahwa tanda seru itu digunakan pada kalimat perintah, ajakan, peringatan, dan ungkapan perasaan yang kuat. Coba berikan satu contoh kalimatnya. Kalimat ajakan mungkin, kalimat perintah. Tolong tutup pintu itu. Kalau untuk tanda baca koma, fungsinya Pemisah kalimat atau jeda. bisa kalimat atau tidak. Siapa yang membuat contoh kalimatnya? Mungkin Ara? Aku makan dengan ayam, sayur, dan Daging. Tanda komanya berada di mana? Ayam, sayur. Nah, selanjutnya tanda baca, tanda tanya. Fungsinya? tanda dipakai untuk menemukan sesuatu. Siapa yang memberikan contoh kalimatnya? Oke. Di mana bajuku? Di mana bajuku? Ada lagi contohnya? Kapan kamu sekolah? Kapan ke sekolah? Ada lagi? Putri mungkin? Kapan? Apakah kamu sudah belajar? Apakah kamu sudah belajar? Ingat ya, tanda tanya itu identik dengan 5W plus 1H. Apa saja 5W-nya? Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, Bagaimana? Ingat ya. Lalu, tanda baca yang terakhir. Ini yang paling gampang nih. Tanda titik. Apa fungsi dari tanda titik? mengakhiri kalimat. Siapa yang bisa berikan contohnya? Oke, Nara. Contoh kalimatnya. Ani sedang mengaku. Ani sedang menyapu. Gunakan tanda titik. Itu termasuk kalimat pemberitahuan atau tidak? Termasuk memberitahu bahwa Ani sedang menyapu. Jadi sudah paham ya penggunaan dari tanda baca. Apa saja jenis tanda bacanya? Ini tanda-tandanya, tanda koma, dan sebagainya. Tanda sebut. Oke. Dan jika paham, Ibu akan memberikan satu latihan individu ya. Membuat kalimat. Jadi langsung berkaitannya tidak bersama kami bertanda dan berubah kalimat berdua ada ya berdua bisa.
Bisa nggak buat kalimatnya? Kalau udah paham nanti nggak susah lagi buat kalimat. Bagaimana, udah selesai? Belum. Sudah? Bukan waktu ya, untuk berpikir ya. Tulis namanya di atas kolomnya ya, biar bisa periksa dan kesimpulan. Namanya di atas kolom sesuai dengan baca yang kalian buat. Yang tadi di atas dan itu namanya di atas ini. Kalau sudah bisa dikumpulkan. Langsung periksa di sini ya, langsung langsung. Dira Putri, silakan ya. Gimana Manu, udah selesai? Silakan tulis namanya. Nama masing-masing. Siapa yang dapat datanya? Kalau bisa namanya tidak tahu siapa, karena tulis siapa. Ada kesimpulan. Orang bisa bergembira. Akan kata Nara dan mana? Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita mengenai penggunaan tanda baca pada kalimat. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan kembali terkait tanda baca? Benar? Benar. Mungkin satu orang memberikan kesimpulan ke depan apa saja yang kita pelajari pada hari ini. Satu saja, satu kalimat. Mungkin Manu mau memberikan kesimpulan? Jadi kalian belajar tidak
Di kata baca ada 4 tanda baca. Yang pertama ada titik, yang kedua ada tanda tanya, yang ketiga ada tanda koma, dan yang terakhir ada tanda seru. Jadi itu saja. Baik anak-anak, benar tidak ada yang ditanyakan kembali? Jadi sekian pembelajaran kita hari ini mengenai tanda baca. Jadi anak-anak perlu memahami bagaimana fungsi dari masing-masing tanda baca di tanda titik, tanda tanya, tanda koma, dan tanda seru pada kalimat agar kalimat yang kita tulis atau kalimat yang kita baca mudah kita pahami maksudnya. Seperti itu. Paham? Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan berikan satu tugas. Silakan di bukunya, di buku bahasa kalian ada satu teks yaitu lompat tali. Itu teksnya belum berisi tanda baca. Silakan kalian lengkapi teks itu dengan tanda baca yang tepat. Sudah? Sudah paham tugasnya? Ada yang ditanyakan lagi terkait tugasnya? Jika tidak, maka Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Salam. Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih semuanya. Silakan boleh istirahat.